tentang keselamatan ya. Habib Utsman bin Yahya berbicara tentang kalau kita mau selamat itu adapun yang dikata selamat yaitu yang tiada melanggar agama. Seseorang kalau udah namanya melanggar agama itu orang yang gak selamat, Pak. Bahkan pernah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ada satu ulama lupa aneh namanya, beliau itu pernah ketinggalan sholat berjamaah dan juga wafat anaknya. Pas wafat anaknya banyak banget yang takziah, ngucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, azzamallahu ajrak. Setelah anaknya dikubur masih banyak ya, ada ulama banyak yang takziah. Akhirnya beliau katakan, saya heran sama antum sekalian, sama kalian. Ketika saya meninggalkan sholat berjamaah, ketinggalan, bukan sengaja ninggalin, ketinggalan sholat berjamaah, tidak ada satu orang pun di antara kalian mengucapkan kalimat takziah. Padahal itu bagiku adalah suatu musibah yang sangat besar dibandingkan meninggalnya anakku. Karena meninggalnya anakku adalah suatu ketentuan dari Allah. Sedangkan keterlambatanku meninggalkan sholat berjamaah adalah kelalaian aku. Allahu Akbar. Nah, makanya salah satu tanda tidak selamatnya seseorang adalah ketika dia melanggar agama. Kalau dia sudah taat dengan agama, dia jalanin kayak kita duduk pada malam hari ini karena Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tiada melanggar adat negeri. Nah, juga nggak melanggar adat, hukum yang telah diberlakukan di dalam negeri atau wilayah tersebut. Ya, melakukan makar nggak boleh, melakukan kudeta nggak boleh, haram Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan juga ada sebagian di dalam hukum-hukum Islam itu tradisi menjadi suatu ketetapan hukum. Makanya ada kaidahnya al-adah muhakkamah. Adat itu bisa menjadi hukum setelah di dalam Al-Qur'annya tidak ada, di dalam hadisnya tidak ada, ijma tidak ada, dilihat ini adat bisa nggak dijadiin hukum, dilihat lagi timbangannya, apakah adat tersebut, tradisi tersebut menyalahi syariat atau tidak. Jadi sekali lagi, selama adat tradisi tersebut tidak menyalahi syariat, boleh dilakukan. Karena faktanya Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu kota Mekah, dan sampai beliau hijrah di kota Madinah, sampai pembebasan lagi kota Mekah, ada tradisi-tradisi jahiliyah yang tidak dihapus oleh Nabi Muhammad SAW lantaran tidak bertentangan dengan Al-Quran. Faham kan kira-kira? Jadi selama tradisi adat tidak bertentangan dengan Al-Quran, boleh. Tapi kalau bertentangan, wajib kita cegah, kita nggak boleh ikutin. Makanya kayak bulan kemarin saya bawakan cerita tentang Pangeran Diponegoro, bagaimana ada peperangan Padri saat itu. Iya, Imam Bonjol, ada peperangan Padri, yaitu agamawan lawan budayawan, lawan adat. Kenapa masyarakat Muslim di Minangkabau, Sumatera sana itu pada menjudi, sabung ayam, mabuk-mabukan? Muslim, Pak, bukan orang kafir, Muslim. Maka Imam Bonjol merasa ini adalah sebuah kemaksiatan dan ini bukan adat yang benar, sekalipun adat telah menyalahi syariat. Akhirnya diperangi oleh Imam Bonjol. Apa yang terjadi? Mereka dibantu oleh orang-orang Belanda, Pak, sama penjajah dibantu nih. Imam Bonjol sempat keteteran dan alhamdulillah Allah menangkan Imam Bonjol dan murid-muridnya, pengikutnya.
Ini sebagai daripada janji Allah Subhanahu wa taala, in tansurullah yansurkum. Kalau kalian bela Allah, pasti Allah akan bela kalian. Mimpi kita mau dibela oleh Allah, tapi kita enggak bela Allah. Makanya Allah sebutkan di dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Orang-orang yang beriman, laki perempuan, tua muda, kaya miskin, dari manapun kalian, jadilah kalian pembela-pembelanya Allah. Kunu ansarullah. Sampai Allah pengen biar kita ini orang beriman semangat. Yang mana Allah nyatakan di dalam ayat yang lain, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian nih adalah sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Kita kan sebaik-baiknya umat, sampai biar kita ada ghirah yang kuat, semangat yang kuat untuk menjadi pembela Allah. Allah ceritakan, kama qala Isa bin Maryam lil hawarina man ansari ilallah, qala al hawa qalu nahnu ansarullah. Allah ceritakan, wahai orang beriman, jadilah kalian semua pembela-pembelanya Allah. Lihat tuh, sebagaimana Nabi Isa berkata kepada pengikutnya, siapa di antara kalian yang ingin menjadi pembela Allah? Apa pengikutnya bilang, Pak? Pengikutnya Nabi Isa. Pengikutnya Nabi Isa serentak jawab lantang tanpa ragu dan penuh kepastian, nahnu ansarullah. Wahai Nabi Isa, kami siap menjadi pembela-pembela Allah. Bu. Maksudnya apa ya cerita seperti itu? Allah hadirkan biar kita ini yang mengaku umat terbaik dari Nabi yang terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia, kita lebih semangat dari umatnya Nabi Isa alaihissalam. Makanya saya tanya nih abang-abang di sini, siap gak jadi pembela Allah? Siap gak jadi pembela Allah? Shallu ala Nabi Muhammad. Hadza huwa tanda umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ketika peperangan Imam Bonjol tersebut dimenangkan oleh Imam Bonjol, sekarang di Sumatera pada Minangkabau ada yang namanya slogan adat basandi syara basandi kitabullah. Adat tradisi harus gandeng, harus sesuai, harus bersanding dengan syarak, yaitu syariat Islam. Nggak boleh ada adat yang bertentangan dengan syariat Islam. Dan syarak bersanding dengan kitabullah, dan syariat harus bersanding dengan kitabullah, yaitu Al-Qur'an. Nah, kita di Indonesia banyak sekali adat tradisi, betul nggak Pak? Nah, banyak adat-adat yang bisa kita pakai, tapi ada juga adat yang nggak boleh kita ikutin dan kalau perlu nggak boleh kita hidupin. Dan belakangan ini negeri Indonesia lagi diadu. Yang Muslim sedang diadu dengan adat, agamawan sedang diadu dengan budayawan. Sampai mereka katakan, kalau mau jadi orang Islam di Indonesia, maka jadilah orang Islam, buang Arabnya. Sampai dia katakan jilbab budaya Arab, padahal jilbab adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia katakan jenggot begini, wah dia dengan katakan itu adalah budaya Arab. Innalillahi wa inna ilaihi. Seperti kayak di Sunda ada tuh beliau katakan tuh seorang wali kota apa bupati yang di Purwakarta. Nah, Dedi Mulyadi, dia katakan apa? Kita jangan selaku orang Sunda jangan pakai salam assalamualaikum, kita ganti dengan sampurasun, gitu. Karena salam itu adalah budaya Arab. Coba lihat, cek fakta, betul nggak tuh assalamualaikum budaya Arab? Enggak Pak. Dulu di zaman jahiliyah, zamannya Nabi, itu nggak ada tuh yang ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak ada. Mereka kalau ketemu wa sabaha, wa masaah, selamat pagi, selamat sore, sabahul khair, sabahun nur wa sa'adah, begitu. Masaul khair, nggak ada yang ucapan assalamualaikum. Sehingga Allah tuntun Nabi Muhammad untuk sebarkan salam sesama muslim, sehingga menjadi pembeda. Orang kafir ketemu mereka ucapkan selamat pagi, selamat sore, tapi kalau umat muslim ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ada satu amalan yang sangat baik dari hadis Nabi Muhammad SAW, afsyus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam. Di antaranya adalah sebarkan salam. Makanya nanti kalau ketemu satu sama lain salam.
pahalanya besar Pak. Assalamualaikum dapat pahala 10, warahmatullah 20, wabarakatuh 30. Itu kalau kita satu orang ketemu didapat 30. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berapa banyak kita. Kayak saya nih saya ucapin assalamualaikum, dijawabin nama segini, woi lah banyak saya langsung kengkeh gitu. Makanya saya kalau di sini sama anak-anak kecil Pak, kalau ketemu tuh saya mulai dengan salam, saya duluan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sampai sekarang mereka terbiasa kalau ketemu saya dia ucap salam. 10 anak biji semuanya pada ucap salam buat saya. Saya tinggal jawabin waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Saya cuma keluar rumah Pak, ketemu anak-anak kecil yang ada di sini, pahala saya udah banyak. Alhamdulillah. Ini mah tahadusan binikmatillah. Artinya apa? Besok sampai pulang ke rumah ada duit 10.000, beli tuh permen, ada anak-anak kecil kasih assalamualaikum, assalamualaikum, kasih. Biasain, ntar dia kalau ketemu kita assalamualaikum duluan, duduh nikmat. Permennya mana Mas ya? Besok permennya mana Mas? Iya. Masya Allah. Jadi hukum Allah di atas segala-galanya. Meskipun di negeri kita belum sepenuhnya menjalankan syariat Allah, belum sepenuhnya, tapi udah ada yang dijalanin. Kayak adanya KUA, negeri agama, wakaf, alhamdulillah. Pelan-pelan Pak, pelan-pelan kita minta. Ini sebagai tanda kita menyatakan cita-citanya para pejuang-pejuang kita terdahulu. Karena cita-citanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Nahdlatul Ulama dan segenap para ulama-ulama dan santri yang memperjuangkan Indonesia ini, cita-cita mereka cuma satu, biar anak cucunya ntar di Indonesia bisa beribadah syariat sepenuhnya. Buktinya apa Beb? Lihat buktinya di dalam Piagam Jakarta 22 Agustus ketika rapat BPUPKI, ya 22 Juli ketika Piagam Jakarta, Bung Karno menyampaikan Pancasilanya, Bung Yamin dan lain-lainnya menyampaikan Pancasilanya, sampai semua final di tanggal 22 Agustus bersama anggota BPUPKI, yaitu panitia penyelenggara kemerdekaan Indonesia. Itu rapat Pak, rapat akhirnya apa? Semua final Pancasila itu butirnya ada 5. Yang pertama adalah ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini warga Jakarta biar tahu, FBR biar tahu bahwa adanya Piagam Jakarta isinya adalah sila pertama, yaitu ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Di situ diperjuangkan oleh 3 ulama tokoh bangsa, pendiri bangsa. Yang pertama Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama, yang kedua Kiai Haji Muzakir Qahar dari Muhammadiyah, yang ketiga Kiai Haji Agus Salim dari Syarikat Islam. Ketiga ulama ini memperjuangkan butir-butir Pancasila tersebut. Kan kalau Bung Karno tanggal 1 Juni mereka Bung Karno mengusulkan ketuhanan ada di sila kelima. Dibantah sama ulama-ulama kita, nggak bisa. Akhirnya mereka semua kalah karena mereka sadar yang memperjuangkan ini mereka tuh para ulama. Makanya ketika para ulama meminta jangan ketuhanan taruh di awal, bunyinya adalah ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Baru kedua yang lainnya tuh kemanusiaan yang adil dan beradab, terus 2, 3, 4, 5 sama seperti sekarang. Itu cita-cita para ulama kita. 22 Agustus Pak, 22 Juni itu semuanya sepakat, tidak ada yang menolak. Cuma sayang 1000 sayang, tanggal 18 Agustus dibuang 7 kalimat tersebut. Ya tadinya ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya dihapus menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan kalau menurut sejarahnya itu dadakan, rapat dadakan yang diambil oleh Bung Karno dalam hanya 2 jam. Kiai Haji Wahid Hasyim tidak diundang karena sudah jalan menuju Jawa. Kiai Haji Muzakir dari Muhammadiyah, Muzakir Qahar nggak diundang. Kiai Haji Agus Salim nggak diundang. Dadakan semuanya. Sempat ulama protes, kenapa diganti?
Akhirnya tetap diterima karena yang tadinya klausul syariat naik menjadi klausul tauhid, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillah. Jadi nggak marah, lebih kuat lagi malah ketuhanan yang Maha Esa, karena kita sadar semua agama yang ada di negeri kita ini satu-satunya agama yang Tuhannya Esa, yang Tuhannya tunggal satu, nggak ada duanya, yaitu la ilaha illallah. Jadi fahamin, makanya kalau kemarin-kemarin itu kayak ada RUHIP dan beberapa anggota partai mereka mengajak untuk mengembalikan Pancasila ke 1 Juni, salah. Maksudnya ke Pancasilanya Bung Karno, nggak boleh karena belum disepakati. Lupain 1 Juni dan lain-lainnya. Yang disepakati itu 22 Juni menjadi Piagam Jakarta. Makanya Bung Karno di dekretnya tahun 59 mengatakan Undang-Undang 1945 harus menjiwai Piagam Jakarta. Makanya kalau mau balik lagi nggak mau pakai Pancasila yang 18 Agustus, ya udah baliknya lagi ke 22 Juni. Kenapa? Karena itu disepakati semua orang, nggak ada yang menolak sama sekali, sepakat udah. Paham kira-kira? Ya, makanya yang harus kita sadari selaku muslim, jadikan Allah, Rasulullah, syariat Islam di atas segala-galanya. Belakangan ini banyak yang coba-coba mengatakan hukum konstitusi di atas ayat suci. Ada nggak yang ngomong gitu? Ada. Sampai Ahok dia ngomong apa? Al-Quran sekarang ini sudah nggak relevan di zaman sekarang. Inna lillahi wa inna ilaihi. Dan banyak yang mengucapkan seperti itu dari kalangan liberal. Nggak boleh. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat akhir zaman sampai kiamat, relevan terus. Nggak ada yang nggak berlaku, betul nggak? Makanya negeri kita dan seluruh dunia ini menjadi bobrok karena lantaran tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus kita akuin. Mana negara? Mau negara timur sekarang nggak ada yang pakai hukum Islam. Palingan pakai juga masih pilih-pilih, Pak. Nggak semuanya dipakai. Makanya sekarang wabah merata nih dunia. Kenapa? Karena semua pemimpinnya udah zalim. Kenapa zalim? Karena mereka telah mengambil hukum daripada hukum selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kewajiban kita adalah menjalankan dan menghidupkan syariat Islam. Ya gimana caranya? Jangan sampai berlebihan. Artinya berlebihan di sini jangan menyalahi adat negeri ini. Hukum negeri ini harus sesuai dengan konstitusi. Artinya jangan sampai besok ada yang maling, ada yang mencuri, langsung main kita potong tangannya. Bukan ngidupin syariat, ya bukan begitu juga caranya. Ikutin konstitusi kita perjuangin. Mudah-mudahan nanti yang koruptor, pejabat-pejabat itu ada undang-undangnya, itu koruptor potong tangan minimal, kalau nggak bunuh, kan begitu. Enak nggak? Enak. Makanya kalau kata Ki Haji Fadoli, kerusakan kita di bawah ini lantaran maling-maling pejabat yang berdasi gitu. Nah, hadirin rahmati Allah, jadi sekali lagi ayat suci adalah di atas konstitusi. Hukum Allah, syariat Allah di atas segala-galanya. Ada tradisi yang menyalahi syariat Allah wajib ditolak. Apalagi di Indonesia. Indonesia memiliki Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya segala bentuk yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa wajib ditolak. Betul nggak? Contohnya apa? LGBT misalnya. Karena alhamdulillah sampai sekarang belum ada nih LGBT. Undang-undangnya yang mengesahkan tetap menjadi ilegal dan mudah-mudahan nggak boleh, tapi tetap masih banyak orang yang ngotot agar LGBT dilegalkan, agar prostitusi dilegalkan, agar khamr dilegalkan. Tetap ada yang ngotot tuh. Nggak boleh. Kenapa? Karena bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Yang lucunya yang ngotot untuk melegalkan itu semua adalah yang ngaku paling Pancasila. Na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, kalau yang dikata selamat kata Habib Utsman bin Yahya, yaitu yang tidak melanggar agama. Satu. Yang kedua, yang tidak melanggar adat tradisi negeri. Makanya lihat deh, di baiatnya FBR
Apa di bayatnya FBR? Yang pertama apa? Biar paham semuanya. Yang pertama adalah taat pada Allah dan Rasulnya. Yang pertama itu Kiai Fadli nyuruh anggotanya semua yang mau masuk wajib bayat. Dan kalau bayat yang pertama adalah taat pada Allah dan Rasulnya. Artinya mau kiai kah, habib kah, siapakah yang mengajak kita untuk tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, wajib ditinggalkan. Karena hanya pertama taat kepada Allah dan Rasulnya, baru kedua pada pemimpin, dan lain-lainnya tuh terus. Benar nggak? Makanya ada perkataan gini, idza ra'aita ar-rajul yatiru fil hawa fala ta'tabiru hatta tazina aqwalahu wa fa'alahu bi mizani syar'i. Kalau kamu melihat ada orang bisa jalan di atas, di udara, dan dia bisa jalan di atas air, jangan buru-buru kamu jadiin dia contoh. Jangan buru-buru kamu jadikan dia sebagai guru. Jangan. Sampai kapan? Sampai kamu timbang semua perkataan dan perbuatannya, tindak tanduknya itu dengan timbangan syariat. Sesuai nggak sama syariat? Mau dia bisa terbang, mau dia bisa di atas air, mau dia kiai, anak kiai, habib, kalau udah mengajak pada kemaksiatan, tolak. Tolak. Kenapa? Karena kita anggota FBR telah dibayar untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Betul nggak? Siap taat kepada Allah dan Rasulnya. Siap taat kepada Allah dan Rasulnya. Takbir. Siap penuhi cita-cita Kiai Haji Fadli. Siap penuhi cita-cita Kiai Haji Fadli. Takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Siapapun nanti pemimpin kita, pengganti daripada Kiai Haji Fadli, kalau mengajak kita tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tolak. Kenapa? Kita udah dibaiat. Itu kita udah dibaiat. Paham kan kira-kira? Ya, makanya kita doain ya untuk anggota FBR, doa banyak-banyak, mudah-mudahan para petinggi-petinggi kita, atasan-atasan kita, Allah berikan taufik hidayah sehingga kalau pemimpin kita istiqomah, kita yang di bawah enak. Benar nggak? Sama, kita juga sebagai rakyat begitu, doain pemimpin kita, presiden kita, pejabat-pejabat kita, mudah-mudahan Allah berikan mereka taufik hidayah. Ya Rob, kalau emang nggak mau dikasih taufik hidayah, matiin buruan ya Rob. Lah nggak apa-apa, doa. Lu ngapain udah kagak mau dikasih taufik hidayah terus lama-lama hidup, lo pegel gitu Pak. Bener nggak? Nah itu jadi kalau melanggar keduanya ini menarik kejahatan atas diri, keburukan atas diri. Adapun yang segala kejahatan atas diri, keburukan atas diri, yaitu ada 5 perkara. Pertama, segala kesakitan atas badan. Badan sakit, apapun yang membuat sakit badan, itu yang pertama, keburukan bagi badan. Kedua, segala kesusahan atas hati. Hati sumpah, contohnya nggak punya utang malah utang. Bisa nggak ngutang malah ngutang. Makanya kata Nabi SAW, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan kalian teror diri kalian setelah amannya. Sahabat bingung, apa yang kau maksud wahai Nabi? Itu hutang. Udah tahu bisa kagak ngutang, pakai ngutang lagi. Lah bawanya kan deg-degan aja Pak. Nah, itu salah satunya membuat hati jadi nggak tenang, risih. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, rawihu qulubakum, senengin hati kalian. Senengin hati itu dengan cara yang benar sesuai syariat. Sekali lagi, nah kenapa? Karena kalau hati kagak senang, rusak semuanya Pak. Nah itu makanya kata Habib Utsman bin Yahya, salah satu kejahatan diri adalah hati yang sakit. Kesusahan hati, kesumpukan hati. Ketiga, segala kerugian atas harta. Keempat, terpaksa atas salah satu 3 perkara ini, ya, terpaksa. Kelima, kebusukan nama Allah. Nah, ini nama yang jelek. Nama yang jelek tuh ya sama deh kita tahu. Kalau macan meninggalkan taring dan belang, tapi kalau orang meninggalkan nama, tinggal dilihat namanya baik apa buruk, tergantung bagaimana masa hidupnya. Mudah-mudahan kita semua hidup baik, mati baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka 5 perkara kejahatan ini kita Habib Utsman datangnya dari sebab melanggar
pertegahan agama, melanggar peraturan agama. Tuh sebabnya tuh, kesusahan-kesusahan hidup semuanya sebabnya adalah melanggar agama. Atau melanggar pertegahan adat. Udah tahu adatnya begini pakai disalahin di itu negeri. Bahaya tuh. Makanya nggak boleh di dalam Islam, nggak boleh melawan adat tradisi, adabnya, akhlaknya. Tapi selama adat tersebut, tradisi tersebut tidak menyalahi syariat. Lihat Wali Songo. Apa dia datang-datang ngobel, wah haram, wayang haram, jepol dan lain-lainnya. Enggak, haram sabung ayam. Akhirnya apa? Mereka pakai siasat, mereka main wayang, tapi diganti yang tadinya lalai dibuat untuk mengingat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka coba sabung ayam, mereka main gamelan dan lain-lainnya. Akhirnya ketika mereka umat rakyat Indonesia pada masuk Islam, tertarik dengan Islam, akhirnya Wali Songo ketika sudah pada istiqomah, dihilangin tuh wayang, dihilangin tuh gamelan, jauhin itu, didekatkan kepada baca Al-Quran, didekatkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab karena kurang pikiran yang baik, ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena pikirannya nggak baik, pikirannya nggak benar. Sebab tiada dapat ajaran. Bisa jadi karena dia nggak ada ajaran. Duduk di majelis kagama sama asatidzah jauh, sama ulama jauh. Atau dari karena bercampur pada orang-orang yang jahat. Oh, pengaruhnya besar, Pak. Kita duduk sama orang yang buruk-buruk, Pak, langsung. Makanya kalau kita ada orang nanya begini, Habib, saya ini udah tobat, banyak sekali begini. Alhamdulillah, ulang. Gimana biar istiqomah? Saya udah beberapa kali tobat. Ini tobat saya yang ketiga nih, Beb, dia bilang. Ini tobat saya yang ketiga. Dulu sekian puluh tahun yang lalu saya udah tobat, tinggalin itu semua, Beb. Tapi balik lagi sekian tahun, balik lagi, tobat lagi, balik lagi. Gimana, Beb, caranya? Gini, Pak. Pertama sekali doa benar-benar kepada Allah, tobat yang benar-benar. Tobat udah kita sama tahu deh, satu nyesel, istighfar dan lain-lain. Tapi nggak sampai di situ. Duduknya harus rajin sama orang soleh. Duduk sama guru, rajinin, dekat sama guru. Allah sendiri berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan senantiasalah kalian bersama orang-orang saleh, orang-orang yang shadiq. Nah, kenapa? Kalau kita duduk sama orang-orang saleh, mata kita lihatnya benar, lihatnya indah. Pendengaran yang kita dengar dari guru-guru orang-orang saleh enak. Karena kullu masmu wa manzur launun fil qalb. Semua yang kita lihat, semua yang kita dengar menjadi warna di hati kita. Kita udah tobat, jauh sama orang soleh, tapi yang kita lihat keburukan, jatuh buruk ntar, Pak. Itu, jadi kebanyakan orang sekarang salah tobat ya begitu. Tobat aja, tapi kagak mau mendekat dengan orang-orang soleh. Samperin guru-guru kita. Temennya itu juga lagi. Nah, temennya itu juga lagi, udah. Paling seminggu. Ngikut lagi udah. Hingga ia menurut kelakuan jahat, ya, karena dia duduk bercampur dengan orang yang jahat, hingga ia menurut kelakuan jahat, maka dari karena itu sangat ditegah bercampur pada orang-orang yang jahat tuh. Sampai Nabi Muhammad SAW di dalam firman-Nya, lihat Nabi, Pak, Nabi maksum, kekasih Allah. Nabi diajarin sama Allah gini, khudil afwa wa amur bil ma'ruf wa arid anil jahilin. Wahai Nabi, kata Allah, udah kasih maaf, suruh orang untuk berbuat baik, wa arid anil jahilin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Nabi Pak, udah jangan ikut-ikutan orang bodoh, jangan ikut-ikutan orang buruk, jauhin, paling dari mereka. Kenapa? Begitu tuh bahayanya duduk sama orang buruk, karena kita bakalan ngikut.